Bagaimana terjadinya baik dan buruknya nasib kita? Ada yang mengatakan bahwa bayi yang begitu dilahirkan dan meninggalkan rahim ibunya, lalu menangis, tak kala itu telah ditentukan nasibnya. Para peramal nasib justru mendasarkan hari dan saat lahir itulah untuk meramal berbagai macam nasibnya. Bagi orang yang melarat, terkadang akan bertanya padanya, mengapa orang lain berjaya dan selalu berhasil, sedangkan aku terlunta-lunta? Bagi orang yang gagal dalam perkawinannya, dikala gelisah dan tidak dapat tidur, ia pun akan bertanya pada dirinya, mengapa orang lain hidup rukun dan bahagia sampai tua, sedangkan aku disia-siakan? Bagi orang yang dirongrong penyakit, maka dalam penderitaannya dan dikala ia bertemu dengan orang yang sehat, ia pun akan bergumam pada dirinya, mengapa orang lain sehat dan berusia panjang, sedangkan aku menderita penyakit? Bahkan, ada orang yang membaca koran, melihat berita musibah tak terduga, sambil menarik nafas panjang secara geremeng akan berkata, mengapa ia mendapatkan pengaturan Tuhan yang sedemikian tak mujurnya? Berbagai pernyataan semacam ini, pada umumnya para nujum akan menjelaskannya dengan teori Yin Yang Wu Xing. Katanya, hal ini telah ditakdirkan karena waktu lahir yang baik atau jelek. Tetapi, adakah orang yang mempersoalkan lebih jauh, mengapa ada orang yang waktu lahirnya baik dan ada pula yang buruk? Apakah demikian tidak adilnya suratan takdir? Untuk mempelajari sumber nasib ini secara tuntas, harus mengerti trimasa karma dalam ajaran Buddha. Apa hubungannya antara trimasa karma dengan nasib? Ternyata, teori nasib mendasarkan diri pada prinsip sebab dan akibat. Trimasa karma merupakan satu-satunya cara untuk meneropong saat sebelum kelahiran pada masa kini. Dapat dimengerti dengan jelas tentang satu proses pergantian atau siklus, ialah sebab pada sebelum kelahiran di masa kini dan akibat setelah dilahirkan. Demikianlah sebab dan akibat ini berlangsung. Terjadilah masa lalu atau masa sebelumnya, masa kini atau sekarang, dan masa yang akan datang. Demikianlah hukum ketiga masa ini. Jadi, satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib ialah berdasarkan hukum perputaran ini. Kitab Sebab Akibat dari agama Buddha memiliki 4 baris ayat suci yang paling bersifat prinsipil, yaitu untuk mengetahui sebab pada masa lalu, ialah melihat pada apa yang diterimanya pada masa kini. Itulah sebabnya. Untuk mengetahui akibat pada masa yang akan datang, ialah melihat pada apa yang telah diperbuat pada masa kini. Itulah akibatnya. Tegasnya, benih apa yang Anda tanam pada masa lalu, maka kini Anda akan memetik buahnya. Dan benih apa yang Anda tanam pada masa kini, maka pada masa yang akan datang, Anda akan memetik atau menerima buahnya. Dalam ajaran Buddha, menguraikan dengan jelas tentang hukum karma. Di bawah ini, kutipan dari beberapa makna yang telah diterjemahkan mengenai berbagai karma yang diterima. Dalam dunia, terdapat pria dan wanita yang berhati kejam. Tangannya menggenggam senjata dan membunuh tanpa rasa kasihan, tanpa rasa menyesal,
atau ia lakukan dengan sendiri maupun menyuruh orang lain, sama saja dosa dan akibatnya. Setelah ia meninggal nanti, ia akan dilempar ke bawah neraka dan disiksa. Setelah usai hukumannya, ia akan lahir kembali dalam dunia. Andaikan ia berwujud manusia, ia akan berumur pendek atau ia berpenyakitan. Tak ada hari-hari yang gembira dan bahagia. Karena sebabnya membunuh, maka mendapat akibat berumur pendek. Dalam dunia, terdapat pria dan wanita berhati baik, tidak menggenggam senjata, tidak membunuh dan penuh dengan hati welas asih, serta punya rasa menyesal. Kelak setelah ia meninggal, ia akan masuk ke alam dewa dan mendapatkan kebahagiaan. Setelah jasa pahalanya habis, maka ia akan lahir kembali dalam dunia dengan usia yang panjang. Karena sebabnya tidak membunuh, maka mendapatkan akibat berusia panjang. Ada pula pria dan wanita yang menggunakan tongkat dan batu, memukul dan melukai makhluk hidup. Ketika ia meninggal, maka ia akan disiksa dalam neraka. Setelah usai hukumannya, ia akan lahir sebagai manusia dengan berpenyakitan. Disebabkan karena melukai makhluk hidup, maka akibatnya ia berpenyakitan. Ada pula pria dan wanita yang sering timbul dendam dan sirik. Banyak kesalahan dilakukan. Ketika ia meninggal dunia, maka ia akan disiksa dalam neraka. Setelah usai hukumannya, ia akan lahir kembali sebagai manusia dengan wajah yang buruk. Karena sebabnya marah dan dendam, maka akibatnya berwajah buruk. Ada pula pria dan wanita yang melihat orang lain mendapatkan keuntungan dan mendengar orang lain mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Lalu ia menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi agar orang itu tidak bisa mendapatkannya. Ketika ia meninggal dunia, maka ia akan disiksa dalam neraka. Setelah usai hukumannya, andaikan ia bisa menjelma kembali menjadi manusia, maka apa yang ia cita-citakan dan inginkan sering tak tercapai dan banyak halangannya. Dengan sebab menghalangi keberuntungan orang lain, ia akan mendapatkan akibat hambatan-hambatan dalam perjalanan hidupnya. Ada pula pria dan wanita yang tidak mau menghargai orang, yang seharusnya ia hargai dan hormati, yang seharusnya ia rawat, tetapi tidak ia rawat. Sering timbul tinggi hati dan sombong. Ketika ia meninggal dunia, maka ia akan disiksa dalam neraka. Setelah usai hukumannya, andaikan ia bisa menjelma kembali sebagai manusia, pastilah ia akan menjadi orang yang rendah dan tidak dihargai orang, disebabkan oleh akibat menjadi orang yang rendah dan hina. Ada pria dan wanita yang menghargai dan menghormati orang, yang seharusnya ia hargai dan hormati. Orang yang seharusnya ia rawat dan ia merawatnya dengan senang hati dan tidak sombong. Ketika ia meninggal dunia, maka ia akan masuk ke alam dewa. Setelah usai karma hidup di alam dewa, andaikan ia akan lahir kembali sebagai manusia, maka ia akan mendapatkan penghargaan. Dengan sebab menghormati dan menghargai orang lain, maka mendapatkan akibat dihormati dan dihargai. Ada pria dan wanita yang berhati kikir. Ia tidak mau membantu dengan materi pada orang miskin, pun tidak mau mengobati dan memberikan obat pada orang miskin yang lagi sakit,
atau ia sering berhati tamak ingin memiliki harta orang lain, maka ketika ia meninggal dunia, ia akan disiksa dalam neraka. Setelah usai hukumannya, andaikan ia bisa lahir kembali sebagai manusia, ia akan hidup miskin dan susah. Dengan sebab kikir dan tamak, maka mendapatkan akibat kemiskinan. Ada pria dan wanita yang bermurah hati, sering membantu orang miskin dengan materi dan sandang pangan, sering mengobati orang miskin yang lagi sakit, tidak tamak dan tidak ingin memiliki harta orang lain. Ketika ia meninggal, ia akan masuk ke alam dewa. Setelah usai jasa pahala karma baiknya, maka ia akan lahir ke dunia sebagai manusia dengan harta yang melimpah. Dengan sebab tidak kikir dan tidak tamak, maka akan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Demikianlah beberapa contoh yang dipetik dari paritah tersebut di atas. Jelasnya, uraian tentang hukum sebab akibat adalah apa yang kau tanam, itulah yang akan kau petik. Yang membunuh akan berumur pendek. Yang berhati kikir dan tamak pastilah melarat. Yang tidak menghargai orang lain mendapatkan akibat menjadi manusia rendah dan hina. Yang melukai makhluk hidup menerima karma penyakitan. Yang menghalangi keberuntungan orang lain, ia mendapatkan halangan dalam perjalanan hidupnya. Hukum karma itu adil, dan semua balasannya adalah disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Selain itu, hukum perputaran atau siklus dalam karma masih banyak lagi bagian-bagian yang lain, misalkan siklus saling balas dendam, balas budi dan terima budi, dan sebagainya. Tak sedikit pula perputaran karma yang berwujud pada hidup ini. Perbuatan baik atau buruk yang diperbuat pada masa hidup ini langsung mendapat balasan pada masa ini. Perbuatan baik akan menerima baik, dan buruk akan menerima yang buruk. Ada pula yang setelah lewat beberapa masa kehidupan barulah menerima karmanya. Hal ini ditentukan oleh banyak sedikitnya karma baik atau buruk yang ia kumpulkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.